saya Nurwaida Zahra. Dalam video ini, saya akan membahas salah satu teori perkembangan yang cukup dikenal dalam psikologi, yaitu teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson. Saya memilih teori ini karena menurut saya perkembangan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh hubungan dengan keluarga, teman, sekolah, dan lingkungan sosialnya. Hal ini sangat relevan dengan kehidupan peserta didik, karena selama proses pendidikan, mereka terus mengalami perubahan dan menghadapi berbagai tantangan dalam setiap tahap perkembangannya. Erik Erikson menjelaskan bahwa perkembangan manusia berlangsung sepanjang kehidupan dan terbagi menjadi 8 tahap. Dalam setiap tahap, seseorang akan menghadapi konflik atau krisis psikososial tertentu yang perlu diselesaikan. 8 tahap tersebut dimulai dari trust versus mistrust pada masa bayi, autonomy versus shame, and doubt pada masa kanak-kanak awal, initiative versus guilt, industry versus inferiority, identity versus role confusion, intimacy versus isolation, generativity versus stagnation, hingga integrity versus despair pada masa lanjut usia. Dalam konteks peserta didik, 2 tahap yang sangat relevan adalah industry versus inferiority dan identity versus role confusion. Pada tahap industry versus inferiority, anak mulai membandingkan kemampuan dirinya dengan orang lain. Ketika mendapat dukungan dan kesempatan untuk berkembang, anak dapat merasa kompeten. Sebaliknya, jika terus-menerus dibandingkan, diremehkan, atau mengalami kegagalan tanpa dukungan, anak dapat merasa rendah diri. Sementara itu, pada tahap identity versus role confusion, remaja mulai mencari jawaban atas pertanyaan, siapa saya, dan saya ingin menjadi seperti apa. Pada tahap ini, lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, dan masyarakat dapat mempengaruhi proses pembentukan identitas mereka. Poin pertama adalah mengenai argumentasi setuju dan tidak setuju terhadap teori Erikson. Saya setuju dengan pandangan Erikson bahwa lingkungan sosial memiliki peran penting dalam perkembangan individu. Menurut saya, peserta didik tidak berkembang dalam ruang yang kosong. Cara keluarga mendidik, respon guru terhadap kemampuan siswa, pertemanan, dan lingkungan sosial dapat mempengaruhi kepercayaan diri serta pembentukan identitas mereka. Contohnya, 2 peserta didik dengan kemampuan akademik yang hampir sama dapat berkembang secara berbeda apabila mendapatkan perlakuan yang berbeda. Peserta didik yang mendapat dukungan mungkin menjadi lebih percaya diri, sedangkan peserta didik yang terus dibandingkan dapat merasa dirinya tidak mampu. Namun, saya juga tidak sepenuhnya setuju apabila tahapan perkembangan tersebut dipahami secara terlalu kaku. Menurut saya, setiap individu memiliki pengalaman, kondisi keluarga, budaya, dan lingkungan yang berbeda. Tidak semua orang menghadapi atau menyelesaikan konflik perkembangan pada usia yang sama. Bahkan, seseorang mungkin kembali menghadapi persoalan identitas ketika sudah dewasa akibat perubahan dalam pendidikan, pekerjaan, atau kehidupan keluarga. Jadi, teori Erikson sebaiknya digunakan sebagai kerangka untuk memahami perkembangan, bukan sebagai aturan mutlak yang harus berlaku sama pada semua orang. Poin kedua adalah perbandingan teori Erikson dengan teori Sigmund Freud. Freud dan Erikson sama-sama melihat perkembangan manusia melalui tahapan. Namun, Freud lebih menekankan perkembangan psikoseksual dan pengaruh dorongan biologis, terutama pengalaman pada masa kanak-kanak. Sementara itu, Erikson lebih menekankan hubungan sosial dan perkembangan identitas. Menurut saya, teori Erikson lebih relevan dalam memahami peserta didik karena perkembangan tidak berhenti pada masa kanak-kanak. Peserta didik terus berkembang ketika memasuki masa remaja dan dewasa. Selain itu, mereka juga terus berinteraksi dengan keluarga, guru, teman sebaya, dan lingkungan masyarakat. Poin ketiga adalah kaitan teori Erikson dengan keilmuan program studi pendidikan kesejahteraan keluarga. Dalam keilmuan pendidikan kesejahteraan keluarga, keluarga dipahami sebagai lingkungan pertama dan utama dalam perkembangan individu. Karena itu, teori Erikson dapat membantu kita memahami bahwa kesejahteraan individu berkaitan erat dengan hubungan sosial dan dukungan yang diterimanya dalam setiap tahap kehidupan. Sebagai contoh, pada tahap identity versus role confusion, keluarga dapat memberikan ruang bagi remaja untuk mengeksplorasi minat dan tujuan hidupnya tanpa terlalu memaksakan pilihan tertentu. Dalam lingkungan pendidikan, guru juga dapat menciptakan suasana belajar yang mendukung perkembangan kepercayaan diri peserta didik. Dengan memahami tahapan psikososial, lulusan pendidikan kesejahteraan keluarga dapat melihat bahwa setiap individu dan keluarga memiliki kebutuhan perkembangan yang berbeda. Pemahaman ini dapat diterapkan dalam pendidikan keluarga, pengasuhan, pemberdayaan masyarakat, maupun upaya meningkatkan kesejahteraan individu dan keluarga.
Berdasarkan pembahasan tersebut, terdapat 3 poin utama yang dapat disimpulkan. Pertama, saya setuju dengan teori Erikson bahwa lingkungan sosial berperan penting dalam perkembangan individu. Namun, tahapan perkembangan tidak seharusnya diterapkan secara kaku karena setiap individu memiliki pengalaman dan latar belakang yang berbeda. Kedua, dibandingkan dengan teori Freud yang lebih menekankan dorongan biologis dan pengalaman masa kanak-kanak, teori Erikson lebih menekankan hubungan sosial serta perkembangan manusia sepanjang kehidupan. Yang ketiga, teori Erikson memiliki kaitan yang kuat dengan keilmuan pendidikan sejahtera keluarga karena membantu kita memahami hubungan antara perkembangan individu, keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial. Pada akhirnya, teori perkembangan psikososial Erikson menunjukkan bahwa perkembangan seseorang bukan hanya tentang bertambahnya usia, tetapi juga tentang bagaimana seseorang menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan dukungan dari lingkungan di sekitarnya.